Siapapun yang mendengar kisah dari seorang TKW ini sudah bisa dipastikan air mata akan meleleh tanpa disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar atau membaca berita ini, di mana ada seorang TKW asal Blitar ya, atas nama Dwi Wulandari. Ia sempat divonis penjara seumur hidup di Filipina karena dituduh menyelundupkan narkoba ke negara tersebut. Saya baru tahu hari ini guys, ada seorang ya yang mempost di Facebook dan saya membacanya. Dan kisahnya itu benar-benar membuat saya terharu banget, sedih banget tanpa saya sadari saat membaca kisah tersebut. Meleleh ini air mata guys, menangis. Kita langsung aja ke kisahnya. Jadi kisah ini ditulis di Manila pada tanggal 16 Maret 2018 lalu oleh Anis Hidayah. Hujan air mata. Dwi Wulandari, ibu dari 2 anak perempuan 6 tahun lalu pada tanggal 29 September 2012 tertangkap di Bandara Manila karena kedapatan membawa 6 kg kokain atau sejenis narkoba ya guys. Saat ditangkap, Dwi memang tidak tahu bahwa di dalam kopernya ada kokain. Ingat kasus Mary Jane? Iya, sama kayak kasus Dwi 2012 lalu. Dwi direkrut oleh tetangganya bernama Erna untuk dipekerjakan ke Malaysia. Dwi dibelikan tiket pesawat ke Malaysia lewat Surabaya. Baru 2 hari di Malaysia, Dwi dibelikan tiket untuk ke India, katanya untuk membantu majikannya yang bisnis sari. Namun kian mencurigakan karena kemudian Dwi diminta traveling ke beberapa negara hingga ke Peru. Dari Peru, Dwi diminta ke Manila. Dalam perjalanannya ke bandara Peru, seorang yang tidak dikenal menitipkan barang yang harus dihantar ke Manila. Setelah melalui proses hukum yang sangat panjang, pada tanggal 22 Juni 2017 lalu, Regional Trial Court Pasay City, Filipina memutuskan penjara seumur hidup bagi Dwi. Pengacara yang membantu Dwi atau public lawyer mengajukan banding karena putusan ini dirasa tidak adil mengingat posisi Dwi sebagai korban. Proses banding sampai saat ini masih berjalan dan diperkirakan memakan waktu 1 hingga 2 tahun. Saat Dwi memutuskan untuk berangkat bekerja ke Malaysia pada tahun 2012 lalu, anaknya yang kedua baru berusia 1 tahun dan anaknya yang besar baru lulus SD dan saat ini sudah kelas 3 SMA dan mendaftar PMDK di Unbrau dan Unek. Semoga diterima. Pada hari Rabu 14 Maret 2018, saya Cak Nur Harsono, Ibu Pujiastuti, merupakan ibunda Dwi, dan kedua anak Dwi, Rizka 17 tahun dan Fafa 6 tahun, berangkat ke Manila untuk visit Dwi di penjara. Setelah melewati separuh malam di pesawat dari Jakarta ke Manila dan hampir tidak bisa memejamkan mata, jam 6.00 paginya kami disambut di Manila dengan langit yang cerah dan hangat. Dari Bandara Manila kami menuju Wisma Tamu KBRI Manila untuk mandi, ganti baju, dan sarapan. Pagi itu juga kami langsung meluncur ke penjara perempuan di Mandaluyong City atau CIW Correctional Institutional for Women. Sekitar 45 menit perjalanan dari KBRI Manila menuju penjara tersebut. Tentu saja karena kami melewati jalur-jalur tikus biar tidak kena macet. Sudahlah mafhum bahwa Manila dan Jakarta adalah kota kembar macet. Untuk memasuki kawasan penjara melewati pasar tradisional yang berjualan sayur mayur layaknya Jatinegara, tapi di sini lebih kumuh.
Setelah melewati pasar, masih melewati perkampungan yang kata Cak Nur Harsono lebih kuto atau kota dari Selopuro, sebuah kecamatan di Blitar. Sepanjang perjalanan ke Mandaluyung, di pinggir-pinggir jalan dan di depan kantor pemerintah dipenuhi spanduk Women March berwarna ungu 2018 National Women Month Celebration. We make change, work for women. Women make change. Setelah itu tibalah kami di penjara yang akan kami tuju. Tak ada pagar tembok besar nan angker atau pelang merah yang besar sebagaimana penanda penjara seperti penjara di Cipinang. Di CIW Mandaluyung ini gerbangnya biasa seperti gerbang rumah biasa, tidak tinggi, dicat hijau segar, sama sekali tidak angker. Sebagai pengunjung kami, saya, Cak Nur Harsono, Ibunda Dwi Wulandari, dan kedua anak Dwi, Rizka dan Fafa, serta 3 orang pegawai dari KBRI harus registrasi. Kami harus mengisi formulir lengkap dengan tanda tangan dan cap jari. Di sini masih ada cap jari. Hehehe. Menyerahkan paspor dan difoto dengan background CIW, bayangan saya akan dapat pas layaknya kartu ATM dengan proses yang sedemikian rigid. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya pas jadi. Dan ternyata kertas biasa yang ditulis dengan tulisan tangan oleh petugasnya. Untuk menuju ke ruang visit perlu melewati beberapa petugas, semuanya ramah dan menyapa kami dengan bahasa Tagalog. Maklum wajah kita hampir tak beda dengan orang Filipina. Sekali lagi ada security sebelum pintu masuk, semuanya perempuan. Kami diperiksa satu-satu. Tas kami dan HP harus dititipkan di loker. Di ruang tamu itu tidak ada beberapa kursi dan meja. Kami sudah duduk melingkar dan menyisakan 1 kursi untuk Dwi yang masih dipanggil oleh petugas. Saya melirik Ibunda Dwi, matanya kosong, pucat, dan lemas. Saya juga melirik ke kedua anaknya Dwi, tegang dan sesekali menunduk. Sekitar 5 menit kemudian, petugas mendampingi Dwi menemui kami. Dari kejauhan saya sudah tahu bahwa air mata Dwi sudah basah dan tumpah saat memeluk anaknya sangat lama. Semua orang yang ada di sana menangis, air mata saya jatuh, dada sesak sekali. Di kejauhan bayangan Mary Utami seperti melintas. Suasana makin haru saat Dwi memeluk Fafa, anaknya yang kini beranjak 6 tahun yang selama ini hanya mengenalnya dari suara karena saat ditinggal Fafa masih bayi. Fafa dipeluknya lama sekali lalu dilepas sembari melihat wajahnya dan bergumam pendek, "Kamu sudah besar sekali." "Sekolah yang pintar ya nak," dipeluknya lagi hingga berkali-kali, kemudian dicium bertubi-tubi sambil terus menangis. Kemudian Dwi bersalaman dengan ibunya, tentu juga memeluknya dan masih terus menangis. Kami semua tak saling bicara, mungkin 15 menitan, karena semua rasa diwakili oleh air mata. Ya Allah, ini sangat mengharukan banget teman-teman. Oke, lanjut. Ruang tamu bercat putih ukuran 3x7 meter yang plafonnya mulai keropos-keropos itu dihujani air mata. Sebagai seorang ibu, saya tentu bisa merasakan situasi ini. Setelah 15 menit secara perlahan obrolan mulai berlangsung. Namun Ibunda Dwi tak banyak bicara. Nampak lemas karena tadi pagi tidak sarapan karena badannya kurang sehat. Ibunda Dwi memang mendadak sakit, kita menduga karena beban berat yang terpendam selama bertahun-tahun. Karena persis sejak Dwi di penjara, kedua anak Dwi diasuh olehnya. Suami Dwi pulang ke daerah asalnya di Bojonegoro, tidak hanya mengasuh anaknya Dwi dan mencari biaya hidup dan sekolah mereka. Dengan jualan sayur, Ibunda Dwi juga secara rutin mengirimkan uang ke penjara Dwi karena banyak kebutuhan sehari-hari yang tidak disediakan oleh penjara Pasai City.
seperti air minum, pembalut, telepon ke rumah, dan lain-lain. Dwi baru pindah ke CIW 7 bulan lalu pasca vonis dijatuhkan. Tidak hanya itu, kakaknya Dwi yang memiliki 3 orang anak yang tinggal bersama ibunda Dwi menikah lagi menantu dan ketiga anaknya tinggal bersama ibunda Dwi. Sementara kakaknya lebih banyak tinggal bersama istri keduanya. Bisa dibayangkan perempuan sekuat apa ibunda Dwi ini. Dan bagaimana perasaannya saat ketemu Dwi di sini? Mungkin tumpah antara sedih, down, marah, dan lain-lain sehingga jatuh sakit dan tidak mau makan sama sekali. 3 hari kami di sini, ibunda Dwi memang tidak sehat dan banyak diam. Sepulang dari kunjungan hari pertama, Fafa bilang bahwa besok kalau berkunjung ke penjara lagi, dia akan menginap di sana bersama bundanya atau Dwi. Kami hanya bisa saling berpandangan dan menahan air mata merespon. Di penjara itu ada 3.000-an tahanan perempuan dengan 3 tipe seragam: orange seperti yang dipakai Dwi dalam foto, biru bagi yang dinyatakan akan bebas dalam 2 tahun, dan coklat bagi yang akan segera bebas. Selain mengunjungi Dwi di penjara, kami juga berkesempatan bertemu dengan pengacara yang selama ini mendampingi Dwi dan pengacara baru yang akan membantu dalam proses banding. Pengacaranya optimis bahwa dalam banding bisa dibebaskan karena posisi Dwi sebagai korban sebagaimana Mary Jane. Manila, 16 Maret 2018 oleh Anis Hidayah. Begitulah ceritanya teman-teman, saya sangat terharu banget ya pas itu momen dimana Mbak Dwi ini bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan anak-anaknya yang udah bertahun-tahun berpisah ya guys. Mbak Dwi ini di penjara karena tuduhan. Padahal Mbak Dwi ini sebenarnya adalah korban. Pelajaran berharga banget buat kita semua. Hati-hati saat di bandara, hati-hati saat dititipi barang oleh orang yang gak kenal. Barang bawaan saat di bandara juga harus ada di dekat kita. Jangan sampai diselundupi barang-barang yang terlarang sehingga kita bisa jadi kena masalah dan juga berurusan dengan hukum. Setelah ini tadi saya browsing ya, ternyata Mbak Dwi Wulandari ini sudah bebas dari Filipina, dari penjara sana pada tahun 2019 lalu dan telah pulang ke kampung halamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.